untuk tempus periode 2015 sampai dengan 2017. 2016. Sedangkan penetapan tersangka adalah untuk tempus kurun waktu antara 2015 sampai dengan 2023. Nah, ini juga merupakan hal yang formal. Karena kalau memang tempus itu 2015 sampai 2023, tentunya juga dibutuhkan pemeriksaan alat-alat bukti meliputi pada tempus tersebut, yaitu 2015, artinya ada periode sebelum Pak Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ini merupakan sesuatu temuan dari alat bukti yang cukup signifikan. Nah, kemudian juga tadi menambah keterangan hasil audit BPK itu memang secara jelas dinyatakan bahwa terdapat kelalaian dari Dirjen Impor. Jadi di sini bisa dilihat Dirjen. Jadi ada kelalaian dan rekomendasi BPK hanya menyatakan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor yang lalai. Jadi nanti di sini ada sesuatu yang penting, aspek formal mengenai bukti permulaan. Jadi mudah-mudahan ini nanti pengadilan akan memeriksa untuk memberikan klarifikasi apakah bukti permulaan yang disampaikan terutama terkait dengan masalah kerugian negara yang merupakan unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi itu memang sudah ada bukti permulaan yang cukup yang disampaikan oleh jaksa sehubungan dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang secara undang-undang diberikan kewenangan untuk menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Jadi di audit BPK tidak ada satu kata pun yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Nah, ini juga sesuatu temuan yang cukup penting di dalam sidang bukti ini. Terima kasih. Ini mungkin ada Ibu sekarang. Ibu mau jadi. Ya, saya hanya mau mengucapkan terima kasih untuk dukungan semua dari penasihat hukum, dari hakim, semuanya kami percayakan kepada Tuhan bahwa semua keadilan dan kebenaran akan terjuang. Saya tahu suami saya dan dia selalu hanya ingin mementingkan kebaikan dan juga untuk masyarakat luas. Dia itu benar-benar hanya mementingkan orang lain biasanya untuk kebaikan, tidak pernah terlalu banyak memikirkan diri sendiri, hanya untuk kebaikan. Dan saya percaya ada pesan-pesan yang disampaikan Pak Tom? Dan beliau sehat-sehat saja dan seperti biasa dia disiplin ya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, seperti jelas rapi. Apapun yang dia tanda tangan, apapun yang dia selalu dibaca, ditulis dan semuanya rapi catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan was janggal gitu, karena dia itu benar-benar sangat metikulus, rapi dan semuanya teratur. Jadi di dalam tahanan pun dia juga tetap disiplin dan menjaga kesehatan. Ada pesan-pesan yang disampaikan Pak Tom ke keluarga? Oh ya, dia bilang ya jangan takut, pantang keadaannya dan juga kita percayakan kepada penasihat hukum dan dari hukum Indonesia kita tahu kebenaran. Bu, sebagai istri dan yang mengenal Pak Tom Lembong menghadapi perkara itu bagaimana? Ya, kami sedih ya dan kaget gitu karena apa yang dia lakukan selama ini selalu hanya untuk kebaikan. Karena kita sebenarnya kan sudah katakan ya tidak perlu gitu, dia nggak perlu melakukan, tapi karena dia merasa ini buat kebaikan banyak orang dan kebaikan untuk Indonesia, dia selalu kedepankan itu, selalu dia kedepankan walaupun ya buat keluarga berat kan, mesti dia karena kita kan di luar, dia mesti balik ke sini, itu berat. Tapi kan dia benar-benar dari dulu sebelum saya kenal dia juga baru kenal dia di BPPN segala macam,